Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Ahad tanggal 31 Juni 2022 bertepatan tanggal 2 Muharram ya. Kita ketemu di Rumus sama teman-teman dari MBI chapter Bogor dan juga dari chapter Jakarta dan juga teman-teman lainnya. Alhamdulillah kita berkumpul di Rumus untuk bincang-bincang seputar ilmu. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat buat kita dari apa yang kita akan perbincangkan ya, apa yang kita akan bicarakan. Mungkin Ana mulai atau Ana akan hanya kasih mukadimah sedikit tentang bagaimana ilmu itu menjadi mulia. Jadi Imam Ahmad itu pernah mengkisahkan, Imam Ahmad bin Hambal itu pernah mengkisahkan dia nggak boleh belajar, dilarang belajar sama ibunya, ditarik baju disuruh pulang. Tapi antum jangan salah paham dulu di sini. Kata Imam Ahmad, dia ditarik suruh pulang karena dia mau berangkat belajar sebelum sholat subuh. Jadi berangkatnya Imam Ahmad itu keluar untuk belajar itu sebelum subuh. Jadi ibunya tarik, masuk lagi, tar dulu kata ibunya, habis subuh aja atau sesudah azan baru antum keluar. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan mulianya ilmu sampai dia ingin mendatangi ilmu, mendatangi majelis ilmu dengan waktu yang begitu waktu yang begitu dia hargai. Jadi dia mau cepat-cepat datang ke majelis ilmu. Jadi mudah-mudahan ini salah satu motivasi buat kita ketika kita mendengar ada satu majelis ilmu, kita punya punya kesenangan untuk mendatangi sampai seperti itu. Ya, kesenangan untuk bisa mendatangi majelis ilmu seperti itu. Cuma kan yang jadi masalah kan gini, kadang-kadang jangankan mendatangi majelis ilmu, semangat juga nggak punya gitu ya. Itu repot kan? Benar nggak sih? Jangankan mau datang majelis ilmu, semangatnya juga jangankan Masya Allah. Gimana? Itu masalah bukan? Masalah. Ya kan? Jangankan mau datang, semangatnya juga nggak ada gitu. Nah, itu kan sebenarnya satu solusi yang harus kita cari jalan keluarnya. Satu masalah yang harus ada solusinya. Ya, satu masalah yang harus ada solusinya. Tentunya kita bicarakan di sini. Ya, kita bicarakan pada pembahasan singkat ini. Kenapa Imam Ahmad bisa sampai seperti itu? Kenapa Imam Ahmad bisa sampai seperti itu? Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, saya lupa namanya. Jadi pernah seorang syekh itu cerita ketika dia datang ke sebuah majelis. Ternyata majelis itu sudah penuh dan dia nggak kebagian tempat, dia harus berdiri. Dia harus berdiri karena tidak kebagian tempat di dalam majelis itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia juga berencana besok karena datang qabla subuh. Ternyata begitu dia datang pada subuh juga sudah penuh. Gitu. Ternyata dia datang sebelum pada subuh juga masjidnya sudah sepenuh. Yang jadi pertanyaan yang kita mau ambil pelajaran ini, orang-orang ini motivasinya apa kan gitu ya, motivasi di mereka itu apa, ini harus kita punya nih sehingga apa, kita bisa meniru semangatnya mereka, kita bisa mengambil faedah, kok bisa sih kayak gitu kan, kok bisa sih kayak gitu. Nah, inilah inti dari pembahasan kita di sini pada kesempatan hari ini, yakni menumbuhkan semangat untuk belajar atau menuntut ilmu agama. Tentunya memang menuntut ilmu agama pekerjaan yang sangat mulia. Karena dia mulia, gangguannya juga besar. Ya, gangguannya baik dari dalam ataupun dari luar, pokoknya gangguannya besar. Gangguannya sangat banyak untuk belajar ilmu agama. Gitu. Itu dari Ana mungkin awal mukadimah pertemuan kita di pagi hari ini atau pagi menjelang siang. Ini bagaimana kita menimbulkan semangat dalam belajar ilmu agama. Jadi belajar ilmu agama itu menjadi sebuah tujuan. Jadi tujuan buat kita ya
sehingga kita bisa mengambil manfaatnya kalau pada hari kiamat nanti. Kata Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah taala, dia bilang begini, bahasanya terjemahnya, sejauh mana keikhlasan kita dalam menuntut ilmu, maka sejauh itulah Allah berikan ilmu pada kita. Gitu. Sejauh mana keikhlasan kita, effort kita, perjuangan kita untuk sebuah ilmu, itulah yang akan Allah berikan pada kita. Jadi kalau misalkan kita ngelihat kita sudah belajar cukup lama tapi tidak ada ilmu yang nempel, gitu kan, tidak ada ilmu yang nempel pada kita, bahkan tidak tidak berbekas sama kita, ya mungkin yang perlu diperbaiki maksud dan tujuan gitu. Karena kan gini, Anda tanya deh, Riz, ente ngelihat karyawan anak buah ente rajin dengan yang tidak rajin, ente samain nggak posisinya? Enggak dong. Kalau kita saja tidak menyamakan orang rajin dengan orang malas, maka tentunya Rob kita jauh lebih berhak untuk tidak menyamakan antara orang yang sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh. Makanya kata para ulama ketika mengomentari kenapa Ahmad keluar masuk masjid untuk menuntut ilmu itu sebelum subuh, ya kan? Maka efek dari apa yang dilakukan oleh Ahmad itu ilmu yang diberkahi oleh Allah itu. Ahmad jadi ulama. Paham nggak sih? Jadi perjuangan Ahmad itu berjalan lurus. Ya hasil dari apa yang Ahmad jalankan itu berjalan lurus dengan perjuangannya Imam Ahmad. Begitu teman-teman semua. Ya men ya. Gitu. Jadi memang menurut ilmu itu adalah perkara yang luar biasa, besar, dan gangguannya banyak. Gitu. Gangguannya banyak dan kita benar-benar harus pandai-pandai berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa. Kalau kita tahu menuntut ilmu dulu, ya Imam Ahmad dan yang lain-lain, mereka bahkan ada murid Imam Malik jual rumah untuk ketemu Imam Malik untuk dapat hadis. Dia jual rumah. Begitu datang ke Imam Malik, dia punya salah, kata Imam Malik, pukul orang itu, dipukul 15 kali. Antum mau dipukul sama guru antum kan? Nggak balik lagi. Antum bilang, gua ngeliat mana Ustaz? Ya? Dekat. Lihat sikap penuntut ilmu yang tahu ilmu, dia dipukul 15 kali. Dia jujur di majelis itu bilang ini, "Qad dhalamani, engkau telah mendolimi saya." Engkau telah mendolimi saya. Lihat mentalnya penuntut ilmu. Imam Malik juga bilang gini. Jujur Imam Malik ini. Kata Imam Malik, "Wa ma kafaratuhu." Imam Malik mengaku itu sebuah kesalahan. Kata Imam Malik, apa kafaratnya buat saya menebus kesalahan itu? Kan dia bilang begini, muridnya gini. Saya nggak halalkan pukulan itu. Gitu. Saya nggak halalkan pukulan. Saya akan tuntut tuh pukulan. Kata muridnya begitu. Makanya Imam Malik bilang, kata Imam Malik, wa ma kafaratuhu, apa kafaratnya? Kafaratnya kata muridnya apa? Karena engkau telah memukul saya sebanyak 15 kali, maka kafaratnya 15 hadis engkau harus ajarkan saya. Lihat tuh, ya. Ini sejalan dengan apa? Sejalan dengan kisah yang pernah dilakukan oleh Ukasha. Kata Nabi, siapa yang pernah saya pukul, siapa yang hartanya pernah saya ambil, dan seterusnya. Ukasha kan, bilang Ukasha kok pernah pukul saya. Terus pas mau dikisos, Nabi pakai baju kan? Atau Ukasha dulu waktu saya dipukul saya nggak pakai baju, saya mantu buka baju. Gimana nggak geram tuh sahabat tuh, ya kan? Gitu. Akhirnya Nabi buka baju, ternyata Ukasha bukan untuk itu. Ternyata Ukasha hanya ingin menempelkan badannya di badan Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu. Ya teman-teman semua, ketika kita memang tahu ilmu tentang ilmu dan keutamaannya, tentunya guru-guru kita kan bukan malaikat yang diciptakan tanpa berdosa. Tentunya mereka juga punya kesalahan, tetapi mereka punya ilmu yang kita butuhkan. Mereka punya sesuatu yang besar yang kita butuhkan. Gitu. Mereka punya sesuatu yang kita sangat membutuhkannya. Karena mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi dari apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya cukup, mungkin ada yang mau soal jawab. Tadi banyak sudah Kadang-kadang ya mungkin ini pengalaman pribadi juga ya, karena kalau misalnya kita udah menuntut ilmu, ada rasa kayak merendahkan orang lain yang belum belajar. Betul. Itu bagaimana kita supaya terhindar dari hal tersebut gitu. Maksudnya biar, karena di teman-teman kita sendiri juga masih banyak kan yang seperti itu, betul. bukan anak pribadi gitu kan. Kalau di sini pribadi pernah merasakan itu, kan itu sebenarnya jadi malah kayak ada sifat sombong ya. Betul. Nah, bagaimana cara mengcounter rasa itu? Iya, itu satu fenomena. Ya makanya Ana keluarkan satu statement belum lama. Ahlul ibadah itu dosanya bisa lebih besar dari ahlul maksiat. Ahlul ibadah itu dosanya bisa lebih besar dari ahlul maksiat. Kapan? Terus bagaimana statement itu bisa keluar? Karena ahlul ibadah kalau dia berdosa, dosanya adalah kesyirikan. Itu saat dia tidak ikhlas, saat dia merendahkan orang lain, ya kan? Berarti dosanya apa? Syirik kan? Riya kan syirik, sahih? Syirik. Tapi kalau ahlul maksiat, dia nggak merasa berbuat amal, tapi dia memang berbuat dosa. Dia zina, dia ngerampok dan seterusnya. Tentunya secara kedudukan dosa lebih besar dosanya ahlul ibadah, yang memang itu dia melakukan pelanggaran. Makanya ini teman-teman semua yang harus kita ketahui gini. Ya memang itu penyakit ya Luki ya. Terutama kita semua mungkin pernah dianggap didatangi oleh penyakit itu. Tapi ketika kita antum terus belajar, Allah akan bukakan semua insya Allah. Tapi dibantu dengan keikhlasan kita, Allah itu akan bukakan. Saya gini Luki. Cara mengkantorkan gini. Misalnya kita ambil dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih Nabi orang yang paling banyak istighfar kan gitu ya? Padahal beliau orang yang pasti masuk surga. Bahkan bukan cuma pasti masuk surga, surganya itu yang masuk pertama kali dia. Yang artinya yang memohon pada Allah untuk dibukakan pintu surga adalah Nabi. Tapi Nabi nggak sombong, tapi Nabi nggak congkak gitu kan, nggak mentang-mentang, weh gue pun surga nih gitu kan, dan seterusnya. Ternyata kesadaran semakin orang menuntut ilmu akan menunjukkan tingkat kesadaran seseorang. Kesadaran apa? Bahwasanya dia tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat Allah. Gitu. Dia tidak bisa memberikan sesuatu yang maksimal buat Allah. Makanya senantiasa orang-orang yang beribadah dan berilmu dengan benar, dia istighfar itu menjadi perjalanan atau teman hidupnya. Maka jika perjalanan kita menuntut ilmu, justru kita sedikit sekali istighfar, itu ada tanda tanya dalam menuntut ilmu kita. Karena kan gini misalnya gini, kata Syekh Shalih Utsaimin kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika dia menjelaskan tentang surat Al-Hujurat, yakni ketika Allah mengatakan waman lam yatub faulaika humudz zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja di antara manusia yang tidak bertobat, yang tidak minta ampun pada Allah, maka mereka itu orang zalim. Berarti ahlul ibadah yang mereka merasa sudah ada tempat di surga atau yang misalnya mereka zalim. Justru yang paling berhak dan layak untuk bertobat dan meminta ampun adalah mereka ahlul ibadah. Kenapa? Ahlul ibadah dosanya bisa nggak karu-karuan, bisa jadi ibadah yang dikerjakan itu bercampur riya dan sum'ah. Paham nggak, Riz? Gitu. Makanya ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Abdurrahman Sa'di mengatakan jami'un nas, semua manusia wajib bertobat. Masuk di dalamnya mereka sudah ibadah, mereka sudah taat, mereka sudah mulai kencang ibadahnya. Justru mereka itulah yang harus paling banyak istighfar. Kan kita belum finish, belum sampai garis Allah bilang antum di surga. Ya kan? Benar gak? Kita ini belum dapat LCMA doktor, itu bukan satu gelar yang memastikan orang itu di surga. Makanya Anda juga punya statement, pelajar yang berhasil adalah pelajar yang Allah suruh masuk surga besok. Itu baru thalib yang berhasil. Misalkan antum masuk surga karena antum menuntut ilmu, berarti antum berhasil. Walaupun secara strata pendidikan antum nggak ada LC-nya, antum nggak ada MA-nya, antum nggak ada doktornya atau profesor, tapi antum masuk surga karena antum belajar. Berarti antum belajar
berarti antum sebagai penuntut ilmu berhasil. Gitu. Jelas ya, oke. Nah, jadi teman-teman semua, memang itu satu penyakit. Tentunya penyakit itu dimiliki oleh orang justru yang baru belajar, oke. Dia baru belajar, dia merasa sudah mendahului teman-temannya yang dulu, ya kan? Itu penyakit. Tapi dengan izin Allah, dengan keikhlasan dia, Allah akan bukakan hatinya. Justru sebenarnya nggak boleh dia begitu. Semakin dia belajar, semakin dia merendahkan diri. Dia akan melihat dirinya. Apa yang saya sudah persembahkan buat Allah itu belum tentu ikhlas, ya kan? Belum tentu semuanya buat Allah. Bisa jadi ada riya, bisa jadi ada sum'ah. Dan ketika memang ada riya dan sum'ah, berarti dosa kita lebih besar dari orang yang belum belajar. Ketika kita berpikir seperti itu, maka itu akan jadi counter buat kita untuk tidak merendahkan manusia, untuk tidak menganggap remeh manusia. Gitu. Itu apa namanya? Salah satu counternya gitu. Justru ketika semakin belajar harus semakin banyak istighfar. Pertanyaan kan nggak mungkin Nabi orang banyak dosa. Ya nggak, Fuad? Antum mau bilang Nabi banyak istighfar, Fuad bilang karena Nabi banyak dosanya. Kufur antum. Ya nggak? Nabi kan maksum. Gitu. Tapi lihat bentuk ketawaduan beliau kepada Allah. Semakin tinggi, semakin sadar. Allah sendiri berkata dalam Al-Quran kan, Pak, wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Manusia itu nggak bisa memberikan kewajiban yang ditetapkan oleh manusia sesuai dengan qadar yang Allah tetapkan. Pasti penuh kekurangan. Apanya yang nggak ada kekurangan? Semuanya kurang dari berbagai macam lini. Makanya kita masuk surga bukan dengan amal kita ini, tapi amal kita ini yang dirahmati oleh Allah, sehingga amal itu menjadi besar. Jadi kalau amalnya sendiri nggak bisa dengan amal sendiri nggak bisa. Hatta lihat Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan semua orang nggak ada yang masuk surga dengan amalnya. Terus Nabi ditanya, antum juga? Iya, termasuk saya tuh. Antum lihat tuh, termasuk saya nggak masuk surga dengan amal saya. Terus Nabi jelaskan, saya masuk surga karena amal saya dirahmati oleh Allah, maka dimasukkan dalam surga. Masa kalau Nabi punya sikap seperti itu, kita baru belajar sebentar aja sudah menyatakan diri kita sebagai ahlul jannah? Ya nggak, Pak? Ya, Nabi ini sudah dipastikan masuk surga. Kita ini baru belajar. Masa udah menganggap diri kita, oh kayaknya saya udah ada tempat, dari nama saya itu di surga. Paham maksudnya ya? Itu untuk menghilangkan itu semua, Nah, kemudian yang berikutnya, makanya begini, Luki. Di salah satu majelis, ustaz senior kita, Anda pernah datang di kajian, kemudian kajian itu kebetulan tepatnya di kantor. Nah, pulang kuliah, datang ke situ manggil. Terus beliau ngeliat Ana, terus dipanggil. Ditarik kupingnya, Ana ditarik kuping Ana, terus kata dia pulang. Ana suruh pulang. Gitu kan, suruh pulang. Ana nggak ngerti tuh maksudnya kenapa Ana disuruh pulang gitu kan. Cuman akhirnya Ana tanya, atau misalkan berjalan dengan waktu Ana paham. Karena dia akan, bahasanya, dia akan mengajarkan orang-orang kantor yang belum ngerti apa-apa. Gitu. Paham nggak maksudnya? Dia akan mengajarkan anak-anak kantor yang belum ngerti apa-apa. Sementara posisi Ana saat itu sebagai mahasiswa yang suka ketemu dengan beliau di Mahat, karena beliau sering ke Mahat. Artinya gini, biasanya orang yang sudah sedikit paham agak konyol di hadapan siapa? Orang awam. Itu dalam berbagai macam lini. Benar nggak sih? Dalam berbagai macam lini. Antum mau bicara apa? Antum jago dikit main bola. Ada orang baru daftar main bola, gitu aja lu nggak bisa gitu. Ya nggak? Sedikit konyol tuh. Sedikit gimana? Benar nggak? Antum baru bisa Willy nih gitu ya. Willy gitu. Apa tuh? Jumping. Oh, jumping. Lah, Antum baru bisa Willy gitu kan. Terus tiba-tiba antum besok ngeliat si Febri, Willy nyungsep. Ya kan? Dia nyungsep gitu. Gitu aja nggak bisa lo. Cemen lo. Paham nggak maksudnya? Bener nggak? Nyata nggak? Kenyataannya itu memang begitu. Makanya kita harus benar-benar banyak menuntut ilmu. Karena hidup kita 24 jam itu ujian. Kalau porsi belajarnya itu tidak maksimal, pasti jawaban dari ujian itu salah. Seharusnya semakin bisa, semakin tunduk. Gitu.
Nah, tadi untuk mengkonter juga, maka tempatkanlah, bahkan kata Syekh Shalih Utsaimin, ada satu pengajian yang nggak boleh didatangi oleh seseorang. Bukan nggak boleh karena pengajiannya, tapi karena dia belum masuk kelas itu. Paham nggak sebenarnya? Dia belum ada di tahap itu. Dia masih ada di tahap ini. Tapi suatu ketika memang sudah sampai, dia nggak bisa di situ. Kenapa? Dia akan pusing sendiri. Dia akan jenuh di situ. Karena ini semua pelajaran sudah lewat dan sudah dia praktekkan dalam hidupnya, dia sudah saatnya pindah ke kelas yang berikutnya. Paham nggak maksudnya? Gitu. Dan semuanya seperti itu. Semuanya seperti itu. Kan seperti misalkan orang belajar kan dari TK kan. Atau sekarang PAUD ya. PAUD, TK. Antum PAUD TK berapa? 10 tahun? Taman kakek-kakek. Lebih ya? Naik-naik. Ya pertanyaannya kan begini ya. Ini penting juga buat kita. Ketika kita belajar, kan nggak mungkin di PAUD terus atau di TK terus. Itu ilustrasi sangat sederhana. Ilustrasi sangat sederhana. Yang namanya orang belajar naik kelas. Yang namanya orang belajar tuh sesuai dengan jenjangnya. Gitu. Ada tahapannya. Semuanya tepat kalau misalkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Semuanya tepat. Anak TK salah nggak? Oh, masih TK lo nggak ada apa-apanya, salah nggak? Ya enggak, emang dia baru TK mau diapain? Ya, gitu. Coba antum masukin anak TK di kelas 3 SMA gimana? Gimana maksudnya? Hah? Orang tua yang salah. Lompat-lompatan ya, gitu kan? Atau sebaliknya, anak kelas SMA antum masukin kelas TK. Gimana? Ikut perosotan Cepetan. nyari guru. Yang ada gurunya bisa dikoreksi, gurunya bisa diajari, ya, atau yang lain-lain, atau yang lain, gitu kan? Karena anak SMA masuk pelajaran TK. Makanya tadi saya bilang di awal kurikulum itu penting, ya kan? Ketika Nabi ngajar sahabat, kenapa Nabi nggak marah sama orang yang kencing di masjid? Tapi kenapa Nabi marah sama Aisyah saat ada gambar di rumahnya? Ya nggak? Makanya nggak bisa orang bilang dakwah itu tanpa kekerasan dalam artian nada yang keras, nggak boleh itu. Enggak. Ada satu momen yang harus keras. Seperti misalkan Nabi melihat hordeng yang bergambar makhluk bernyawa, itu mukanya merah. Nabi mukanya merah. Atau misalnya ketika dalam satu safar Nabi pernah tertinggal. Terus di dalam kejauhan Nabi melihat sahabat sedang wudhu. Kelihatan. Terus Nabi teriak, "Wailun lil aqabi minan nar." Nabi teriak di situ. "Wailun lil aqabi minan nar." Dalam sebuah riwayat 2 atau 3 kali dia teriak. "Wailun lil aqabi minan nar." Celakalah kaki-kaki yang tidak terkena air wudhu. Itu teriak suara tinggi. Dan siapa yang menerima kan beda. Paham maksudnya? Siapa orang yang disikapi seperti itu siapa? Itu tentunya berbeda-beda. Terus kenapa Nabi tidak marah-marah? Atau Nabi tidak teriak-teriak? Atau Nabi tidak bersuara kenceng sama orang yang kencing di masjid? Statusnya beda, dia orang Baduy. Dia orang nggak berilmu. Gitu. Dia orang yang baru belajar, Arabi. Paham ya? Jadi semua itu harus ada porsinya masing-masing. Porsi masing-masing. Itu akan menentukan sikap kita. Jelas ya? Maka mudah-mudahan ya kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan sifat semakin merendah ketika kita semakin belajar ilmu agama. Atau dalam hal ibadah juga demikian. Dalam hal ibadah misalnya, kita sudah qiyamul lail misalnya, kita sudah sholat sunnah, kita sudah puasa Senin Kamis, kita juga harus merendah, kita juga harus merasa ya Allah kayaknya nggak maksimal, gitu. Harus seperti itu. Kenapa? Teman saya nggak bisa. Jangan kita berpikir dia nggak puasa, dia nggak sholat, dia nggak ini itu, nggak seperti itu. Karena itu bisa jadi akan menimbulkan ria atau menimbulkan ujub. Gitu. Jadi tetap harus merendah. Wallahu a'lam. Soal ini melanjutkan omong kita sebenarnya gini. Ini fenomena sih tadi. Fenomena berkomunitas. Jadi kolerasinya bagaimana antara berhati-hati dari sombong dengan kayak gini. Ada sebagian kita lah maksudnya gini, makin ngaji gitu, mendengar nasihat ustadz bahwa
nggak mungkin TK itu 10 tahun. Akhirnya sebagian kami itu akhirnya berlari sendiri gitu. Lalu punya pemikiran gini, ya udahlah kalau yang lain nggak mau ikutan lari, udah tinggalin aja gitu. Nah, kalimat tinggalin aja sini sebenarnya lebih ke arah gini, ya udahlah udah males lah. Orang diajak ngaji nggak mau, tapi ngopinya mau gitu. Jadi tinggalin. Kan kita tahu juga katanya Malik bin Dinar bilang katanya teman duduk yang nggak punya manfaat tinggalin gitu. Iya. Nah, tinggalin di sini tuh gimana? Maksudnya kita bukan mau ngerendahin sih, bukan, tapi ya udah males aja. Orang di situ aja, orang TK udah mohon maaf deh lebih. Ini MBI Bogor dari 2018 nih sampai sekarang berarti udah 4 tahun masih gitu-gitu aja. Kita narik diri gitu. Gimana tuh Ustaz? Apakah sombong banget lo gitu? Apa gimana nih gitu? Gimana memposisikannya? Iya itu Mas. Kayak gini, makanya dulu pernah ada orang yang bilang ke anak gini, Ustaz kok misalkan kalau ngajar di MBI kok beda dengan ngajar di tempat yang lain. Itu ada orang tanya anak gitu. Anak bilang begini, saat dulu terbentuknya MBI, itu kita pahami orang yang baru hijrah. Ya nggak? Kita pahami itu kan, guys. Sehingga gaya saya mengajar mereka nggak mungkin sama dengan saya ngajar orang yang sudah ada di masjid biasa. Karena saya harus menyesuaikan kapasitas mereka. Tapi berjalan dengan waktu ternyata yang ada di MBI bukan anak TK semua. Ya nggak? Sepakat ya? Berjalan dengan waktu kan akan terseleksi, benar nggak Loki? Saat pertama kali berdiri, memang kita sifatnya perkenalan. Iya, kita belum tahu nih kan, kita belum tahu nih siapa yang masuk, siapa yang daftar. Ukurannya kita belum tahu. Ya udah kita pukul rata orang TK semua. Tapi berjalan waktu kan ternyata nggak semuanya orang yang baru belajar. Benar nggak? Ternyata nggak semuanya orang baru belajar. Nah, otomatis kan mereka kalau bahasanya harus dikelompokkan. Ya nggak? Harus Screening. Ngomong gimana? Klasifikasi. Ya harus diklasifikasi, diposisikan. Ya harus ditempati. Dengan waktu kan kelihatan. Makanya coba deh misalnya buat ini nggak ada yang salah, tidak ada yang salah. Kenapa ada yang datang di pengajian ini, di sini nggak datang? Ada yang datang di sini nggak datang? Karena memang bukan kelas dia. Paham nggak sih? Kitanya Fuadnya harus paham. Oh, emang dia nggak mungkin masuk di kelas ini. Orang di sini ngomongnya pakai bahasa Arab. Yang ada dia seudon pada ngomongin gue lo ya. Gitu kan. Iya kan? Makanya kan ada bilang di sini di rumus ini. Justru aneh tuh harapannya justru benar-benar orang-orang yang caur. Orang caur yang baru mau belajar. Kalau antum ngarepin di sini aneh akan ngajar sesuatu yang lebih, dalam artian lebih ilmu lebih spesifik, itu bukan tujuan aneh. Tujuan aneh justru orang yang benar-benar caur, yang dulunya jahat ya guys ya. Kesini. Iya, kesini. Gitu. Jadi ada yang mendapatkan ada teman ngomong, Ustaz, gimana nih? Mereka harus ada wadahnya. Ya kan? Mereka harus ada tempatnya. Iya kan? Mereka kan gini, misalkan seperti inilah kalau antum lihat fenomena, banyak orang hijrah, cuman mereka siapa yang mengarahkan mereka? Mereka juga butuh pengarahan setelah hijrah, mereka bagaimana, stepnya seperti apa. Sama seperti orang yang baru masuk Islam, itu nggak boleh dibiarin aja. Dia harus tahu, dia harus ngapain dulu. Nanti jangan-jangan dia baru masuk Islam, besok langsung belajar bab jihad kan gitu kan. Iya kan? Iya kan? Begitu jadi Fuad. Jadi ketika Fuad menghadapi fenomena itu, ya Fuad juga harus mengerti. Artinya dia siapa? Kemudian memang di dalam berdakwah itu membutuhkan kesabaran. Tidak boleh dalam berdakwah hatta orang yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tetap kita harus bersabar dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nggak bisa kita bilang mentargetkan dengan waktu itu sulit. Nggak bisa. Karena hidayah itu punya Allah. Berarti antum paksain Allah untuk berikan hidayah dia selama waktu tertentu. Paham nggak sih? Sama seperti saya, prinsip saya dalam belajar itu ketika misalkan nih ya, ada teman di tempat lain,
kalau main sama saya sambil ngerokok. Cuman saya nggak pernah tegur, bukan dalam artian nggak mau tegur haram dan seterusnya, enggak. Cuman saya bilang pindahin sana, lu ngerokok di sana, tapi dia tetap ngerokok di sana, tapi akhirnya di depan aneh nggak ngerokok gitu. Kalau ngerokok keluar tuh situ. Oke, yang keluar bentar lagi ketahuan deh gitu. Udah asem gitu kan. Nah gitu Fuad. Nah terus teman yang lain kasih tahu aneh, Ustaz kenapa antum kok didiemin aja gitu. Bukan didiemin, dia juga belum sholat. Paham gak Ustaz? Dia juga belum sholat. Antum harus punya prioritas apa yang kita sampaikan terlebih dahulu buat dia. Kalau antum rokok aja udah berdebat, dia nggak sholat. Iya nggak? Antum rokok aja udah berdebat ya sama dia nih. Iya nggak? Kan padahal antum harusnya memfokuskan di sini. Ingat kisahnya apa? Ingat kisahnya Syekh Abdul Rahim ketika orang Korea yang mabok di masjid. Ingat ya kisah ini? Syekh Abdul Rahim itu ketika kenalan sama orang Korea di Jamiah Islamiyah, gimana keadaan muslimin di Korea itu habis sholat Jumat mabok di masjid. Maboknya di masjid. Keren ya? Mau nggak? Mabok, ya kan? Habis sholat tuh mabok di masjid lagi. Terus Syekh Abdul Rahim tanya pada Syekh bin Bas. Antum tahu, lihat jawabannya ahlul ilmu, hebatnya ulama. Kata Syekh bin Bas, Pak, kufur itu jauh lebih besar daripada maksiat. Mereka telah keluar dari kekufuran, itu udah segala puji dari Allah. Sekarang tugasnya dia dan nanti setelah pulang memberikan penjelasan tentang berbagai macam dosa dan maksiat yang harus dia tinggali. Bijak ya. Kufur itu jauh lebih besar daripada maksiat. Masya Allah. Paham maksudnya? Nah makanya dalam dakwah itu bagaimana prinsipnya tetap bisa memberikan apa? Basyiru wala tunafiru. Ya. Kata Nabi apa? Selalu berikan berita gembira. Gak boleh membuat orang lari. Makanya saat saya secara pribadi prinsipnya ketika diundang harus tahu siapa yang hadirnya untuk menyesuaikan apa yang saya ngomongin, untuk menyesuaikan. Paham ya? Jangan sampai yang saya ngomongin justru orang lari. Paham? Makanya panitia harus kasih tahu nih yang datangnya udah begini-begini. Saya pernah diundang satu tempat ya kan, di daerah mana lah di Jakarta Barat, pusat. Begitu Anda datang ke situ, pakai baju, yang peserta itu pakai baju gamis semua, jenggotnya segini-gini, kayaknya mukanya muka senior-senior gitu kan, orang-orang udah lama ngaji nih gitu kan. Terus Anda lihatnya, oh iya ini mah teman-teman duduk, maksudnya suka duduk bareng di kajian di masjid Krokot gitu kan, di masjid Al-Mubarak gitu. Aneh pas masuk masjid, aneh bilang gini, aneh pulang lagi kenapa? Antum kan amannya sekelas semua. Aneh bilang, antum sekelas sama aneh gitu. Saya mau ngajarin apa di depan antum? Paham maksudnya? Gitu. Jadi harus tahu mad'unya atau audiensnya. Nah, kalau audiensnya begini, makanya kenapa yang harus operasi dalam sebuah penyakit itu tetap harus dokter, bukannya Tukang cukur. bukan dokter, itu lebih parah. Suster atau Asisten dokter lah. asdos. Gak pernah boleh kan? Dia memegang itu. Kenapa? Karena kapasitas keilmuan dan kesabaran berbeda, ya nggak? Paham nggak maksudnya? Nah, gitu. Kenapa tetap harus mereka? Karena tentu mereka dikatakan sebagai dokter sudah sampai tahapnya mereka memiliki hak itu. Paham nggak maksudnya? Jelas ya? Kayak gitu. Pegang pisau doang. Pegangin doang. Pegang cukup. Paham kan? Makanya tetap gini, misalkan kata para ulama itu, ini dalam dunia ilmu, kalau antum dinasihatin bahkan dimarahi oleh guru antum, udah diem aja. Kecuali nasihatnya menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, bisa saling diskusi. Kan anda udah bilang, setiap orang perkataannya bisa diterima dan tolak. Kalau jujur kan semua harus diskusikan. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kan kita terima. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka harusnya bisa didiskusikan dong. Bahkan
Tidak tertutup kemungkinan nasihat yang saya sampaikan itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ya enggak? Nasihat yang saya sampaikan itu tidak tertutup kemungkinan menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Maka saya harus jujur ketika antum koreksi. Antum bahkan membawakan dalil dan perkataan ulama seharusnya seperti ini. Oke, rujuk. Bahkan para ulama, sifat para ulama dalam menuntut ilmu tuh kayak begitu. Sifat para ulama dalam menuntut ilmu seperti itu. Rujuk mereka. Gitu, rujuk. Ibnu Abbas pernah menghalalkan riba fadl. Ibnu Abbas. Ya kan? Ya riba lah ya. Nanti penjelasannya panjang. Oke, ada salah satu jenis riba yang dihalalkan. Keliru yang sangat fatal. Didatangi oleh sahabat yang lain dan dikasih tahu, dijelaskan gini. Ibnu Abbas rujuk, selesai. Artinya apa? Yang ngajar ataupun yang belajar tidak tertutup kesalahan. Yang repot kalau kebenaran itu harus dipegang oleh pengajar. Pembenaran sendiri. Iya, itu repot. Makanya kita ciptakan diskusi seharusnya. Dalam semua aspek, kita kan mau masuk surga. Aneh juga belum tentu masuk surga. Ya kan? Pengajar siapa yang sudah dipastikan masuk surga, kan nggak ada. Makanya harus ada diskusi. Segala sesuatu itu bisa benar dari antum. Tidak mungkin tidak. Makanya semuanya diskusi. Semuanya diskusi. Kan tujuannya keputusan itu yang diambil, keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang paling dekat dengan surga, kan gitu. Benar nggak? Sepakat ya? Bukan yang paling dekat dengan ustadz atau paling dekat dengan antum, bukan. Tapi keputusan itu diambil, kita jujur, kita masuk surga. Misalkan antum sama saya berdebat nih, lampu merah terobos jangan gitu kan. Saya bilang terobos aja, nggak ada polisi, ini nyantai aja. Saya bilang begitu. Antum debat dong, bantah. Jangan bilang sami'na wa ata'na ustaz gitu kan. Gaskeun gitu kan. Pokoknya ustaz bilang lanjut, ada lanjut ustaz gitu. Aneh bilang begitu. Pokoknya di mana? Sena ya atau di mana? Intercom gitu kan. Bro, lampu merah, lanjut terus, nggak boleh ada yang berhenti gitu. Antum jawab satu persatu. Siap, sami'na wa ata'na. Antum bantah nggak masalah. Ustaz nggak boleh. Secara hukum syar'i, secara hukum syar'i, secara hukum negara nggak boleh bantah. Oh iya. Aneh yang memberikan statement itu harus rujuk. Harus berbesar hati, salah kan? Rujuk. Oke, ini rujuk salah. Oke, berhenti semua. Ya nggak? Karena kalau ulama saja bilang, kalau ada ucapan saya yang menyelisih Al-Quran Sunnah, tinggalin. Nah, itu yang harus dimiliki oleh pengajar juga. Seperti saya harus dimiliki. Harus apa ya? Harus gentle. Salah. Asal ada pembuktian, kan gitu ya. Ada pembuktian. Saya mau nikah lebih dari 5 gitu. Misalnya gitu, atau lebih dari 4 gitu. Nabinya siapa itu katanya? Harus buktikan, nanti bilang salah, nggak boleh gitu kan. Nggak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh, bantah gitu. Nggak boleh, lebih dari itu nggak boleh gitu. Nah, seperti itu. Ya jelas ya Fuad. Jadi memang dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan kesabaran dalam sebuah komunitas. Butuh sabar. Antum ya berharap aja pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum targetkan hidayah buat manusia. Karena kalau antum targetkan hidayah buat manusia, antum membebankan sesuatu yang tidak dibebankan oleh Allah. Tugas antum cuma mengajak kebaikan. Top, titik itu. Udah itu aja. Dan salah satu yang membuat anak bertahan ngajar di Al-Hamidiyah hari Kamis, sudah itu aja. Ngajar, mengajak orang belajar, selesai. Dia mau belajar, dia nggak mau belajar. Anda sudah selesai tugasnya. Paham nggak maksudnya? Gitu, antum juga begitu, sudah mengajak, sudah woro-woro kan gitu kan, sudah diingatin, selesai, antum sudah dapat pahala di situ. Beres ya? Beres. Yang membuat kita stres apa? Karena kita menargetkan sesuatu yang tidak diperintah oleh Allah. Menargetkan kepada manusia. Iya, udah hidayah itu kan punya Allah. Hatta Abu Thalib aja yang dakwahin Nabi gak dapat hidayah, apalagi Fuad yang sholat malamnya jarang-jarang.
Misalnya kan gitu kan. Dulu saat Dulu. Kalau sekarang sekarang udah ada ini. udah ada ini lebih nggak sholat lagi. Lewat terus Pak. Suruh mandi soalnya. Dijelasin. Ustaz, apa nih Ustaz? Tegesin. Jadi paham ya Pak ya. Poinnya apa Ustaz? Masih kurang nih. Poinnya itu bukan orang yang nggak mau diajak ngaji sih Ustaz. Kalau itu kita bersikap sabar. Tahu ini poinnya untuk orang yang memilih akhir gini. Ya udahlah, ini kayaknya gue udah naik kelas nih kayaknya. Kalau ya maksudnya orangnya ya udahlah, kalau gue di sini terus gue nggak nyelamatin agama gue dong gitu maksudnya. Nah buat orang yang pergi itu apakah itu dibilang sombong atau enggak gitu saat poinnya? Iya. Makanya Buat tergantung. mereka yang memilih. Kan kalau sombong itu nggak bisa kita prediksi ya. Sombong itu kan ada di hati manusia. Nggak bisa kita prediksi seperti itu. Bisa jadi memang tahapan lebih yang harus saya dapat itu udah nggak ada. Iya gitu. Paham nggak maksudnya? Tahapan lebih yang harusnya dia sudah dapatkan tidak ada, tidak difasilitasi atau belum difasilitasi. Paham nggak maksudnya? Misalnya antum sudah berbicaranya dengan bicara bahasa Arab, misalnya kemudian bacanya hadits, antum sudah mengerti. Nah, sementara tidak ada fasilitasnya. Ya, kalau nggak ada fasilitasnya, mungkin sudah saatnya antum belajar tempat lain. Gitu, sudah saatnya antum belajar di tempat lain. Kan sama seperti itu, antum sudah SMP 3 tahun. Antum sudah menguasai nih, gitu. Antum kan nggak mungkin ulang lagi di kelas 1. Antum pindah ke SMA. Dan SMA-nya kan beda dengan SMP antum. Kecuali satu sekolah itu menyediakan seperti apa, misalkan SMA yayasan A dia menyediakan dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah dia menyediakan semua kan, berarti itu nggak pindah-pindah di situ aja. Ilustrasinya masuk nggak? Ya. Gitu. Kecuali tempat yayasan itu hanya menyediakan sampai tingkat SD, kan nggak mungkin dong antum di situ terus muter gitu. Paham ya? Betul. Gitu. Itu harus berkembang. Kan intinya begini. Anak TK kan nggak mungkin diajarin takut sama Allah. Artinya dia nggak ngerti, belum paham. Tapi kan intinya orang belajar harus takut sama Allah. Gitu kan? Inti dari belajar orang harus takut sama Allah. Itu puncaknya tuh. Puncak tertinggi keberhasilan orang dalam menuntut ilmu di dunia ini semakin takut sama Allah. Takut sama Allah efeknya apa? Lisannya, pandangannya, sikapnya, perbuatannya. Begitu. Tapi tentunya ini butuh perjalanan yang sangat panjang. Butuh perjalanan yang sangat panjang dan butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Gitu. Jelas ya, kuat ya. Butuh kesabaran gitu. Sama kalau misalnya ini, kalau kita mau menyamakan MBI, kita mau menyamakan MBI dengan apa? Dengan sekolah. Kan sekolah juga demikian. Sama serupa dengan sekolah. Kadang yang daftar muridnya dikit, kadang muridnya banyak, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Tinggal dilihat spesifikasi yang ada di sini menyediakan untuk siapa. Gitu, enggak? Untuk siapa? Jadi apa? Ketika misalkan difahami seperti itu, sekolah TK nggak disalahkan karena ngajarin TK. Ya antum yang salah, antum TK, antum udah kuliah masuk TK. Maaf nggak jelas ya maksudnya. Sekolahnya nggak salah, kenapa antum nyalain sekolahnya? Antum yang keliru, antum pelajaran SMA, pelajaran kuliah, antum masuk pelajaran TK. Makanya dilihat, apalagi kan kalau misalnya kayak misalkan kita hafalan hadis deh di MBI kan selesai dikit ya kan, itu mempelajari itu sama jari. Tapi kalau anak konsepnya saat anda bilang mau mau bikin hafalan hadis itu dulu awal udah lama sebelum COVID itu rencana ini, sebelum COVID lah ya, kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Maksudnya adalah untuk memfasilitasi teman-teman yang memang mereka sudah sudah lama belajar gitu kan, tapi mereka punya kesamaan sama antum di satu tempat yang sama, itu sama-sama suka motor gitu. Tapi dari sisi ilmu tentunya kan antum sama-sama naik motor, ada yang udah duluan ngaji, ada yang sudah sangat lama ngaji, benar ya? Tentunya kan nggak mungkin kalau di motornya bisa disamain antum jalan bareng, tapi di kelas atau di kajiannya nggak bisa. Paham maksudnya? Kayak misalnya, ya banyak lah contohnya kayak begitu. Orang minta ikut daurah misalnya. Saya ikut daurah gimana tuh?
Dorongan buat belajar, kenapa nggak boleh? Ya syekhnya orang Arab, ngomongnya bahasa Arab, lu kan nggak ngerti bahasa Arab, gimana coba? Ya kan? Itu pernah orang marah-marah masuk Libya, ya kan? Nggak diterima Riz, karena dia kapasitasnya nggak ada. Saya mau belajar, jangan halang-halangi orang yang belajar gitu. Bukan dihalang-halangi, orang masuk Libya itu sudah ngomongnya pakai bahasa Arab gitu. Orang marah sampai gebrak meja. Apa ya? Bukan di sini, harusnya masuk mahat dulu, pondok-pondok dulu, kuasain dulu bahasa Arab, setelah itu baru dia daftar di situ kan gitu. Iya nggak, Medi? Siap. Melanjutkan pertanyaannya dari Lucky ke Ahi Fuad. Sekarang ke sini. Waduh. Masalah kadang-kadang begini, kita tuh kadang merasa kita ngaji udah lama, mungkin kita udah banyak menyerap dalil yang kita pahami. Iya. Cuman kan terkadang yang kita anggap bahwa seperti Ahi Fuad tadi bilang itu, kayaknya anak nggak bisa nih di sini terus. Anak kan pengen sesuatu yang lebih untuk agama anak, ya kan? Tapi dari sisi lain, terkadang secara adab dari mereka-mereka yang tadi kita rasa stuck di situ, mungkin lebih baik dari kita. Bisa, kan tadi Anda bilang kok, Riz. Yang Anda sampaikan gini, tidak tertutup kemungkinan ahlul ibadah itu akan berdosa lebih besar daripada ahlul maksiat. Paham nggak tuh? Itu kaidah yang sangat umum. Tidak tertutup kemungkinan orang yang sudah lama belajar itu jauh lebih besar perbuatan dosanya daripada orang yang baru belajar. Kenapa? Karena apa? Karena perasaan itu. Paham nggak? Karena misalnya ketika orang yang sudah lama belajar memiliki perasaan merendahkan orang yang baru belajar, nah itulah. Atau ketika dia sudah lama belajar tapi saking lamanya belajar, selama itulah dia ria, dia sum'ah. Berarti dosa dia jauh lebih besar daripada peminum khamar. Paham nggak, Res? Gitu. Makanya dibutuhkan apa? Dibutuhkan benar-benar keseriusan. Makanya minta sama Allah benar-benar jujur. Makanya poin ini yang harus antum dapat, misalkan dari poin hari ini, justru semakin antum belajar, semakin antum menuntut ilmu, antum semakin harus bisa menghargai orang. Siapapun dia. Karena bisa jadi orang yang belum belajar itu lebih mulia dari kita. Itu sangat mungkin ketika belajarnya kita tidak dengan ikhlas. Ya nggak? Belajarnya kita tidak dengan ikhlas. Maka kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, hafizahullah, ya, ilmu atau apa yang kita dapatkan dari menuntut ilmu itu sesuai dengan keikhlasan kita ketika menuntutnya. Dan tidak tertutup kemungkinan mereka yang baru belajar, bahasanya baru belajar TK, itu bisa jadi pahala lebih besar dari kita. Kenapa? Bisa jadi kita datang majelis ilmu itu udah bukan karena Allah lagi, tapi karena yang lain, karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Sementara orang yang baru belajar tuh effortnya itu mau belajar, benar nggak? Bukan, biasanya kan orang yang udah lama belajar konyol. Ini kan penyakit, benar nggak Luki? Yang tadi Luki tanyakan, benar kan? Saatnya itu lagi. Iya, satu lagi. Ya kan? Ya, pembahasan gini lagi, konyol gitu. Makanya kenapa Anda disuruh pulang? Anda paham tuh akhirnya. Paham nggak sih? Tadi cerita tadi, Ustaz Anda dijahit pulang gitu. Karena nanti juga akan ada sikap, ini Ustaz nggak bisa cuma begini doang ilmunya nih Ustaz nih. Paham nggak sih? Bukan Ustaz cuma begini doang, karena kita yang salah masuk kelas. Antum mau lihat Ustaz kapasitas ilmunya, saat Ustaz ngajar misalkan orang yang depannya adalah ahlul ilmu, tentunya dia ngajar dengan kapasitas keilmuan yang dia miliki. Jelas ya? Nah, sangat itu makanya kita berusaha nih gitu kan. Kita kan berkomunitas, ya, saling mengingatkan ketika sudah muncul perasaan seperti ini, ingat kita juga belum tentu masuk surga. Itu aja. Kita juga belum tentu masuk surga. Bahkan bisa jadi orang yang kita bicarakan itu masuk surga. Paham nggak, Riz? Nah, jadi secara nggak langsung yang anak tangkap sih mungkin yang disampaikan Ahi Fuad tadi bukan kita tinggalkan, tapi kita mencari yang lebih untuk diri kita tanpa harus. Iya, bisa seperti itu. Artinya kan gini, seperti mudir sekolah ya mudirnya dia aja kan gitu. Artinya mudir sudah menguasai semuanya. Yang keluar kan murid-muridnya keluar. Artinya kita memfasilitasi aja,
memfasilitasi orang-orang yang belajar gitu. Orang-orang kita tahu di mana spesifikasinya tuh gitu. Antum kalau saya klasifikasi, spesifikasi, Modifikasi apa? Reboisasi. gitu. Jauh. Iya. Gitu. Jadi bahkan dulu nih cerita. Ada di majelis semua ada orang lempar-lemparan salak. Iya, ada lagi ngajar, terus orang lempar-lemparan salak tuh. Ya. Masih jahil. Kita lagi ngajar ya, ada yang lempar-lempar sabit-sabitan salak loh. Ya begitu, cobain kita tanya deh. Tahu nggak? Tahu nggak gitu? Saksi hidup ya, atau pelaku juga. Gitu. Jadi ini harus disinkronkan. Karena anak ngeliat gini. Kalau misalkan mohon maaf ya. Kalau misalkan saat di atas motor itu mungkin bisa disamakan antara apa? Antara yang baru belajar ataupun yang sudah lama belajar. Tapi ketika belajar itu sulit. Paham nggak saya itu sulit? Mereka harus masuk kelasnya masing-masing, Riz. Gitu. Sebenarnya bukan yang sudah lama belajar nggak bisa masuk yang baru. Dia bisa tetap masuk di situ. Karena itu buat dia murajaah. Harusnya sifatnya seperti itu. Sekarang gini, kata para ulama ketika datang majelis ilmu, antum tuh harus copot semua status sosial antum. Antum sebagai direksi, antum sebagai pimpinan, antum statusnya LC, antum statusnya doktor. Ketika antum duduk di majelis ilmu, itu antum harus tinggalkan semua itu dan antum harus fokus minta ilmu pada Allah kemudian melalui pengajar yang ada di hadapan antum. Karena kalau antum bawa status sosial antum tuh sombong masuk, ilmu tuh nggak masuk. Itu masuk kanan keluar kiri, itu pasti tidak mungkin tidak. Kata ulama nggak akan pernah mungkin. Kayak Imam Syafi'i kan, Imam Syafi'i bilang tidak pernah diketemukan orang jadi ahlul ilmu ketika cara belajarnya membawa kesombongan dalam dirinya. Itu nggak mungkin pernah bisa. Ketika antum duduk di majelis ilmu, antum berhadapan dengan ahlul ilmu, siapapun kita, doktor kah, LC kah, MA kah, sudah duduk. Kalau antum memposisikan antum sebagai status sosial antum, cara duduknya beda nggak? Cara pandangnya beda nggak? Beda. Oh, gue kan senior. Itu baru-baru, anak baru ya itulah saya cupu-cupu gitu kan misalnya. Iya nggak? Mereka kan baru-baru, Iya, penyakit ahlul ilmu begitu. Makanya Anda bilang, ahlul ilmu pun bisa jadi dosanya lebih besar dari orang yang baru belajar. Niatannya beda ya. Niat. Sebenarnya ini statement baru ketemu buat Anda. Anda baru ketemu statement ini. Soalnya apa? Yang pertama masuk neraka itu orang-orang yang punya ilmu. Ya kan? Yang masuk neraka itu pertama itu. Artinya sebagian orang yang sudah niatnya salah, nggak karu-karuan. Gitu. Tapi tentunya kita harus sepakati dulu, perubahan itu perlu. Iya nggak? Artinya perpindahan tahapan antum itu diperlukan. Misalnya gini. Misalnya saya bilang sama teman-teman yang di rumus ini, antum mau berapa lama belajar ya? Mau kuatnya berapa lama? 10 menit? Nggak apa-apa 10 menit tapi bahas ilmu. 10 menit aja. Nanti naik lagi 15 menit. Jangan orang yang baru belajar, orang yang baru ibaratnya mau belajar agama, langsung antum sodorkan belajar 1 jam. Itu udah nggak bisa. Mereka paling maksimal tuh setengah jam. Udah lebih dari setengah jam udah ngerogoh kantong. Beneran, nyata. Apapun alasannya. Iya. Pembenaran. Alasannya sih nyata, tapi pembenaran WA dibuka juga kan. Habis WA dibuka nggak taunya cuan loh. Ya nggak? Izin langsung saat izin dulu saja. Ya nggak? Makanya kita harus paham nih. Makanya saya diciptakan di sini berapa menit maunya? 15 menit, 10 menit. Tapi fokus dengan ilmu. Untuk apa? Memuliakan ilmu itu sendiri. Nanti ketika dia, wah kayaknya udah beda nih saat, udah lebih deh. Naik berapa? 20 menit ya, 20 menit.
Kuat nggak? Nah itu kuat. Untuk apa? Jadi ilmu itu mulia. Karena kalau kita nggak muliakan ilmu, kita nggak dapat ilmu. Kita nggak dapat ilmu. Kita harus muliakan ilmu. Kalau kita, makanya di antara yang disedihkan oleh Syekh Utsaimin, kata Syekh Utsaimin, hari ini talib sekarang, itu ustadz yang masih ngajar, dia udah pulang. Itu Syekh Utsaimin ngomong di Masjid Nabawi. Salah satu, lihat, makanya pentingnya pendidikan akhlakul karimah atau adab. Nah itu, makanya biar tidak muridnya pulang, sebenarnya metode pelajaran harus diketahui muridnya siapa. Anak TK, oke, berarti 15 menit aja. Paham nggak Faris? Muridnya siapa? Oh, semuanya udah ngaji semua, udah bisa bahasa Arab, udah 2 jam. Kan gitu, 2 jam. Muridnya siapa? Orang-orang awam semua nggak ngerti 10 menit nih. Udah mentok tuh. Iya, udah mentok. 10 menit. Riset, jangan. 20 menit mereka bisa. Coba buktinya udah gelisah. Tiap jam lagi kan, jam lagi. Hati udah ngomong. Tadinya nyaman, tapi karena kapasitasnya belum di kapasitas itu, akhirnya dalam hatinya kapan selesainya Ustadz ngomong nih, gitu kan? Iya nggak? Kenapa? Karena sebenarnya salah apa? Yang salah dia yang salah pembentukan pelajarannya buat dia. Kurikulum itu penting. Kurikulum itu sangat penting. Ya antum kan sekolah ada kurikulum ya? Ada nggak Mas? Ada. Antum sampai bisa jadi misalkan antum tukang insinyur kan gitu kan? Sidul dong. Bola mahal-mahal insinyur. Soal Iya ya. ada Ini dari kubu kiri ada pertanyaan ya? Saya kiri. Saya kiri Pak Sabik. Fadol. Mau nanya, kan kalau misalkan belajar harus ada peningkatan kayak tadi TK, SMP, Iya. SMA. Tapi kan aktualnya itu kayak ustadz-ustadz atau ulama yang ustadz pernah bilang kalau udah ngebahas satu buku diulang lagi buku itu lagi. Betul. Maksudnya kenapa nggak dimulain gitu kan? Maksudnya kan ilmunya banyak. Kenapa harus diulang lagi, terus diulang lagi. Berarti Nah. kan kalau secara teknis kan di situ aja gitu, nggak ada peningkatan di buku lain. Iya. Jadi gini, nah ini juga penyakitnya pelajar ya, penyakitnya pelajar. Dalam artian penyakitnya pelajar itu tergesa-gesa. Jadi saat pengulangan, saat guru itu bilang diulang pelajarannya, itu guru itu melihat pelajaran itu belum dikuasai. Paham nggak? Jelas ya? Pelajaran itu belum dikuasai oleh murid-muridnya. Kan sekolah itu ada ikhtibar. Makanya kan kenapa ada orang nggak naik kelas? Yang ngulang pelajaran siapa? Yang nggak naik kelas. Paham Sabik ya? Jadi ketika memang guru itu melihat antum belum layak untuk pindah, antum ulang lagi di sini. Makanya diperlukan adanya ikhtibar atau ujian. Kalau misalkan dia sudah naik kelas, dia pindah kelas. Atau misalnya orang yang belajarnya tentunya beda. Maksudnya gini, nih gurunya tetap sama, dia yang ngajar kelas 1, tapi nanti setelah 1 tahun atau 3 tahun berikutnya muridnya akan berbeda. Ya nggak? Muridnya beda nggak? Muridnya beda. Muridnya sudah naik ke kelas 2, kelas 1 yang baru, kelas 1 yang bersama guru kelas 1 itu ada murid-murid yang baru lagi, seperti itu. Kan begitu kan konsep belajar. Tapi murid yang baru ini tidak tertutup kemungkinan murid yang lama itu tinggal kelas. Maka dia harus diulang. Oke kan sebenarnya pengajaran yang diajarkan oleh Nabi itu diulang. Gitu. Kenapa? Agar terbentuk ilmu itu dalam diri kita. Jelas Sabik ya? Gitu. Itu harus diulang. Di murojaah, diulang. Ketika memang sudah dinyatakan lulus, kan anak dulu kita saat setoran hafalan itu ada si Abdullah saya lupa namanya. Abdullah Al-Habar. Itu kalau kita setoran hafalan, dia biasanya terimanya cuma 1 juz. Artinya dia nggak terima cicil, dia terima langsung 1 juz.
Syekh Abdullah Al-Bar itu kita kalau store sama dia nggak terima nyicil, dia terima langsung 1 juz. Nah ketika kita store nih, 1 baris kita nggak hafal, lupa, dia nggak hafal. Keren ya? Makanya banyak mahasiswa yang ngulang. Karena buat dia hafalan Quran itu dasar. Bagaimana untuk mengajarkan orang? Bagaimana untuk menjadi imam dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hafalan Quran itu dasar, sangat dasar. 1 baris antum lupa itu disuruh ulang. 1 baris didiemin dulu sama Syekh. Kasih waktu 2 kali 3 kali sebutin salah, setelah kelas balik lagi nanti besok atau lusa atau 2 minggu lagi, tergantung Syekhnya bilang besok gitu. Lebih dulu. Paham ya? Sebenarnya pengulangan itu untuk mutkinin dia. Kayaknya antum masih di sini gitu. Antum masih di sini. Jelas Habib? Jadi pengulangan itu ya itu untuk mengkokohkan gitu, menguatkan diri kita untuk mengkokohkan gitu. Sama kan anak-anak pesantren yang sudah mahir-mahir bahasa Arab, ya kan? Nggak ditahan juga sama guru-gurunya kan? Masuk Libya, masuk Madinah kan gitu ya? Ya, nggak ditahan, udah sini aja, nggak usah kemana-mana. Enggak kan? Udah daftar kan gitu ya? Daftar Libya, Madinah, Umur dan seterusnya. Karena gurunya sudah bilang kapasitasnya udah melebihi, sudah cukup untuk bisa daftar kan gitu. Kalau misalkan gurunya bilang belum bisa, udah antum sini dulu aja, jangan daftar dulu, sini dulu. Diperbagus dulu speakingnya, ngomongnya dan seterusnya. Gitu loh. Kuat lagi? Ada. Atau ada yang lain? Waduh. Boleh. Oke, 15 detik dari sekarang. Simpel Ustaz. Apa komentar Ustaz, nasihat Ustaz sama kalimat begini? Ya udahlah bro, gua kan baru hijrah. Ya udahlah bro, gua kan baru hijrah. Iya. Harus di apa namanya? Harus didudukan juga permasalahan itu. Ya, harus didudukan. Makanya gini. Tetap dalam dunia dakwah buat gak bisa kita misalkan gini, dengan lafaz-lafaz seperti itu bagaimana kita menyikapinya, sikapinya dengan sabar, udah itu aja. Gak perlu ditanggapi. Karena ditanggapi takutnya jadi nanti kita melampaui batas ketika menanggapinya. Paham nggak? Udah cukup diem dan berbuat baik, selesai. Diem dan berbuat baik, udah selesai. Emang susah itu. Tapi kata Allah, fasbir, sabar, kata Allah sabar. Ketika Nabi menghadapi orang-orang, walaupun tanda kutip orang bodoh, Nabi lebih banyak diem. Dalam artinya ini sikap ini dilakukan oleh orang bodoh. Kata bahkan bukan Nabi, Allah sendiri yang mengatakan fa'arid anil jahilin. Gitu. Itu Allah yang bilang, berpaling udah, dalam artian berpaling udah, biarin dia bodoh kok. Kan kalau dia pintar dia nggak mungkin dia sampai ngomong kayak begitu. Paham ya maksudnya? Udah, nanti di suatu waktu dia akan sadar kalau dia itu salah. Makanya kita harus bertahan. Memang ketika dakwah itu harus punya mental yang sangat kuat. Dakwah itu mentalnya harus kuat. Karena kita akan menghadapi orang yang tidak suka dan suka dengan kita. Maka mental harus kuat. Tidak semuanya harus dikomentari. Karena apa? Karena kita menginginkan semua orang dapat hidayah. Maka kita harus sabar dihina. Kita harus sabar direndahkan. Bukan karena kita takut, bukan. Oh kita bisa. Mantan anak STM. Ya, orang dia maksudnya. Iya. Ya kan? Kalau cuma bocok-bocokan mah udah ahli ya kan, Riz? Iya. Iya. Kalau cuma main bocok-bocokan udah masalah ya kan, Riz? Coba keluarin buktinya. Iya, artinya makanya dia bilang kalau sudah ngaji itu nggak ada istilah gue jual gue beli. Ya kalau ada istilah itu seharusnya orang yang menzalimi Nabi dibeli semua sama Nabi. Benar nggak? Nabi dapat apa? Dapat
pulang, digebukin Nabi. Nabi dapat apa? Nabi dapat timpukan. Nabi dapat apa? Dapat tai onta. Ada yang direspek? Nggak ada, sabar. Efeknya apa? Mereka dapat hidayah. Gitu kan? Tapi kalau antum respon apa yang mereka lakukan, udah sepanjang jalan antum debat terus sama dia. Ya nggak? Antumnya yang mau kasih orang hidayah harus sabar, terima. Berdoa, ya Allah semoga dia. Kan Nabi begitu. Nabi begitu nggak? Innahum qaumun jahilun. Ya kan? Saat penduduk Taif itu, malaikat udah tawarin, mau diapain nih? Kan gitu ya? Mau diapain nih? Pendem kok bisa nih, aduin gunungan. Lihat Nabi. Enggak usah. Mereka orang-orang jahil. Susah nggak sampai tingkat itu? Susah. Digas dikit aja. Iya, sangat susah. Makanya di situ kenapa sebenarnya yang buat susah itu apa? Kita nggak punya kunci jawabannya. Antum harus catat dalam hidup antum. Kita ini di dunia ini ujian, 24 jam ujian. Kalau hidup ini ujian, berarti kan antum harus punya kunci jawabannya. Ya nggak? Makanya durasi belajar dan kualitas belajar harus ditingkatkan agar setiap ujian itu bisa diselesaikan. Gitu. Agar setiap ujian itu bisa diselesaikan. Setiap saat ini ujian. Hidup kita ujian setiap saat. 24 jam itu ujian. Maka harus ditingkatkan. Gitu. Puncaknya kan apa? Akan menimbulkan rasa takut pada Allah. Itu puncak dari penuntut ilmu berhasil. Itu kata Imam Ahmad, khasyatullah. Itu dia semakin takut sama Allah. Kalau orang semakin takut kan lisannya kelihatan. Kata para ulama, penuntut ilmu yang sudah berhasil itu mulutnya kelihatan. Bukan kelihatan begitu, bukan. Maksudnya yang keluar dari lisannya, kemudian cara dia menatap, cara dia berjalan, cara dia menyikapi orang, itu akan kelihatan. Penuntut ilmu yang luar biasa. Saya punya teman dulu, saya sangat kagum, dia bisa mempraktekkan antara ilmu dengan amal. Subhanallah. Dia mempraktekkan ilmu dan amal. Saya memfavoritkan dia, satu angkatan dengan saya. Dia bisa mempraktekkan ilmu dan amal. Laqad darallah, meninggal. Kita meninggal, Syekh kata Syekh, aina fulan, tufi, meninggal. Kita menyikapinya, ya Allah orang baik, orang jadi panutan. Satu angkatan dengan saya. Oh, soalnya dia bisa menggabungkan antara ilmu dengan amal. Itu yang susah. Kita kadang punya ilmu tapi tidak bisa mengaplikasikan dalam sebuah amal. Contohnya apa? Ilmu yang paling susah apa? Memberi maaf. Susah nggak? Orang mantan anak STM enggak? Iya nggak, SMP. SMK. Iya nggak, Riz? Ya CR ya, bawa CR itu kan. SM. Nggak boleh dong. Yang salah siapa? Anak antum yang lulusan SMA, antum masukin situ terus antum nyalain TK, kenapa pelajarannya kayak gini? Paham nggak tuh? Gimana sih ibu guru, bapak guru, kok pelajaran gini? Bapaknya aja yang stres, masa anak lulusan SMA masukin ke sini? Hah? Paham nggak maksudnya? Bapak aja yang stres, anak SMA dimasukin ke sini. Berarti Ikhwannya salah dong Sad ya, masuk ke MBI ya. MBI kan wadah Sad. Tiap chapter itu kan punya kurikulum masing-masing. Standar kajian, standar apa yang dibahas masing-masing satu. Ya. Ada tujuan itu Iya. kan, kenapa dibangunnya Sebenarnya komunitas itu ini. pentingnya. Iya, wadah ini. Makanya mohon izin, makanya sebenarnya momen-momen kayak gini tuh sangat dibutuhkan. Momen gitu, misalkan pengurus nih ngobrol sama saya, sama Ustaz Suban gitu kan, Ustaz Dani ngobrol tentang kurikulum agar apa? Agar kita tidak melampaui batas dalam tindakan. Agar tidak melampaui batas dalam tindakan. Kayak misalnya gini, coba kalau antum lihat nih men, kalau antum pernah saksikan cara anak ngajar di hari Kamis plus dibandingkan dengan cara anak ngajar di hari Ahad, itu beda. Waduh, anu nyindir Ustaz. Belum pernah hadir Kamis. Enggak, bukan. Cara-cara. Oh, enggak ada siap. Saya juga. Insya Allah. Saya juga lama. Jangan khawatir. Antum paham Ada temen. nggak? Ya kan? Coba antum lihat. Kalau ada lagi ngajar di hari, atau nggak usah ngajar di hari Ahad ya, atau kalau lagi ngajar di
Sentul. Kajian Mati sentul. Jarsat. Iya. Itu aneh nggak seperti aneh ngajar di hari Kamis. Aneh ngajar di hari Kamis itu ayat per ayat ada teliti atau maksudnya kita perinci, ada tafsir gitu. Nggak seperti aneh ngajar di hari Ahad karena aneh tahu siapa yang datang. Gitu. Yang datang. Paham ya? Kalau yang datang di hari Kamis otomatis nih orang-orang yang memang mereka sudah tingkatnya memang sudah serius belajarnya. Dalam artian bukan yang lain nggak serius, artinya tingkat dia sudah naik gitu. Sehingga mereka datang situ kan di situ buka kitab, Anda baca satu perkataan dibahas, coba pembahasannya dibawa ke hari Minggu, tidur nggak? Tidur. Apalagi pesertanya Eki gitu. Ya usul saat ini MBIBR kalau ada kasus gitu mungkin dibuka lagi MBIBR SLB. SLB tadi. Luar biasa. Ya sebenarnya itu sih Fuad poinnya gitu Fuad. Jadi Fuad, gitu kan. Jadi ketika melihat member itu melihatnya dia ini kapasitasnya di mana, dia kesamaannya di mana. Kalau misalnya nih Fuad ya, oh dia cuman di sini mau malah dalam urusan motor. Kenapa? Karena dalam urusan pengajian dia sudah naik kelas misalnya. Oh, kelas. Yang penting dia nggak ganggu konsentrasi yang ada di dalam. Paham nggak? Gitu. Dia harus tahu ini wadah ini bagaimana perjalanannya. Tapi yang terpenting juga itu dia klasifikasi itu harus ada. Klasifikasi itu harus ada. Tentu ada awal, ada akhir. Ada awal, ada akhir. Kurikulum itu penting. Coba antum belajar tanpa kurikulum, antum masukin anak antum usia 5 tahun langsung masuk SMA deh. Tanpa kurikulum. Antum akan nyalahin gurunya. Pak, anak saya belum bisa baca, kenapa suruh hitung? Gitu. Ya. Kata gurunya, yang bego nih gua apa lu? Hah? Ya biar. Gurunya kan ngomong begitu. Yang bego ini siapa? Yang bodoh ini siapa? Anak STM. Anak STM, gitu kan? STM. Cuma ada anak STM doang yang bisa bentak-bentak guru, ya kan? Guru mah nggak berani. Pak pulang lewat mana Pak? Gitu, ya kan? Gitu ya. Kalau dari ini ngomongin komunitas, kalau kita dari pengurus sendiri yang mengatur mungkin konsultasi masalah kurikulum dengan ustadz-ustadznya gitu kan. Untuk klasifikasinya sendiri itu sebagai perwakilan dari pengurus ini, itu apakah kita yang harus mengatur juga atau memang ntar akan jadi seleksi alam sendiri gitu Ustaz? Klasifikasinya. Iya, ya sebenarnya kalau bisa dari pengurus. Hatta di pengurus juga klasifikasinya kan beda-beda. Benar nggak? Benar. Gitu, klasifikasinya berbeda-beda. Maka sebenarnya klasifikasinya itu ada yang di pengurus dulu. Nanti pengurus itu bisa mengklasifikasikan membernya. Kita harus kan semuanya kan gini, semuanya harus satu punya prinsip. Antum harus satu tujuan dulu. Ketika masuk sini tujuannya yang pertama adalah belajar. Benar nggak sih? Sepakat nggak? Yang pertama tujuannya adalah belajar. Tinggal tempatnya belajarnya yang di mana. Paham ya? Belajar klasifikasi antum di mana. Ini ada kelas ini, ada kelas ini, ada kelas ini, ada kelas ini. Setiap kelas nggak bisa disalahkan. Setiap kelas mengajarkan sesuai dengan kebutuhannya yang ada di kelas itu. Yang salah, yang akan menjadi salah orang yang salah masuk kelas, Luki. Paham nggak? Orang yang salah masuk kelas. Misalkan saya bilang gini, saya bilang di awal-awal kita mulai pengajian di Rumus dulu. Ada orang di sini bilang, Ustaz, ngomong ngajarnya pakai bahasa Arab dong, Ustaz, gitu kan misalnya. Terus saya diterjemahin dong, ini udah gape bahasa Arabnya gitu kan. Atau pakai bahasa Arab aja udah gitu. Salah tempat, bukan itu tujuan dibentuknya ini. Tujuan dari bentuk ini adalah untuk memfasilitasi mantan-mantan anak STM, mantan-mantan anak penjahat gitu kan, memfasilitasi lah. Artinya semoga bisa menjadi pintu hidayah buat mereka. Tentunya kan pelajaran yang akan kita suguhkan berbeda. Jelas ya, konsentrasi kita juga berbeda. Siapa yang kita datangkan juga beda. Kan nggak mungkin juga anak ngundang anak-anak santri, anak-anak Lipia, anak-anak Madinah, terus ada yang ngomong sama mereka, terus begini-begini. Mereka udah gape-gape semua. Gitu maksudnya. Ya Luki ya. Jadi kita pun dari pengurusnya kalau bisa
klasifikasinya dari pengurus, dibangun dikit-dikit pelan-pelan gitu. Iya Bang Faris. Siap. Habib. Habib. Korban gua mana korban? Udah. Ya kembali lagi sih sebenarnya poin utamanya itu, jangankan yang baru belajar, hatta yang sudah lama belajar pun terkadang nggak semangat belajar, ya nggak Ben? Iya. Makanya tadi kan di awal, jangankan belajar, semangat mau belajarnya juga nggak ada, ya nggak? Mau yang lama, mau yang baru, nyata nggak? Mau yang lama, mau yang baru, jangankan belajarnya, semangat belajarnya. Nah di sini perlunya kejujuran dalam hati-hati kita. Semangat itu haknya Allah. Allah yang punya hak untuk memberikan semangat itu dalam hati-hati manusia. Makanya kita harus benar-benar minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Agar diberikan semangat itu. Boleh nggak Ustaz? Kita menyemangatinya itu, ya udah bro, list aja dulu. Dengan list kan dari list 3 itu kan kita masih ada waktu sekitar 1 pekan lah biasanya kan gitu. Ya, mudah-mudahan nanti di hari H-nya Allah mudahkan. Iya, itu bisa. boleh. Tidak menyelisihi. Optimis aja dulu. Tidak menyelisihi itu tuh hidayahnya Allah, tidak Enggak. ke situ ya. Optimis aja, bismillah, insya Allah, dengan garis bawah insya Allah. Ya kan? Semua juga kan insya Allah ya. Iya, insya Allah. Hadir, tikum, tanggal sekian, jam sekian, insya Allah udah Insya Allah, selesai. ya. Semua dengan kehendak Allah. Tapi yang perlu kita ketahui gini, antum sudah tahu di tanggal itu nggak bisa. Nah, itu nggak boleh. Boleh ya. Tapi kalau misalkan masih tentatif, udah insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Iya, gitu ya. masih tentatif gitu. Tapi begitu, Wen? Ini perlu kita tahu juga. Belajar ilmu agama itu dia suatu hal yang istimewa, suatu hal yang besar, ganjarannya besar, pokoknya sangat besar. Sampai malaikat aja mengepakkan sayapnya, tawadu pada mereka, pada penuntut ilmu, merendahkan diri mereka. Kurang kerjaan amat malaikat sampai begitu, kalau manusia kan begitu. Ya nggak? Kurang kerjaan amat. Makanya saking mulianya penuntut ilmu, mereka bersikap seperti itu. Nah karena setan tahu malaikat akan tunduk seperti itu, setan halangi. Dia halang-halangi terus sama setan. Sampai antum nggak hadir tuh majelis ilmu. Itu tuh. Itu intinya. Makanya udah siap, udah rapi, udah kan gitu. Ada aja penghalangnya. Wah, tuh bismillah Pak. Artinya bismillah berangkat. Qadarullah. Qadarullah. Iya, qadarullah. Makanya kan harus diketemuin jawabannya. Ini kenapa begini? Apa yang salah? Bertobat ya Allah. Kenapa setiap mau pengajian nggak bisa? Minta maaf sama Allah, minta ampun. Itu momen besar loh pengajian. Momen besar, nggak mungkin Allah izinkan setiap manusia, nggak mungkin. Kan beda, buka WhatsApp sama buka Quran. Buka WhatsApp nggak ada klasifikasinya dari Allah. Buka Quran orang-orang itu pilihan. Yang dipilih sama Allah. Buka WhatsApp, antum sama boker aja buka WhatsApp. Iya nggak? Sensor nggak? Offline. Iya guys. Kan begitu. Tapi untuk baca Quran nggak bisa begitu, nggak bisa. Ada adab. Artinya baca Quran itu suatu hal yang istimewa. Jangankan bacanya, semangatnya juga susah untuk nemuin semangat baca Quran. Itu hak Allah loh, hak Allah mutlak. Nah untuk mencapai semangat itu harus banyak minta ampun sama Allah. Karena satu-satunya penghalang kita untuk bisa melakukan ketaatan itu dosa. Maksiat itu satu-satunya itu. Makanya nggak boleh lepas dari istighfar. Saat kita misalnya semalam nggak qiyamul lail, terus kita sadar qiyamul lail punya keutamaan yang sangat banyak, itu harusnya banyak istighfar tuh. Istighfar. Kenapa nggak qiyamul lail gitu? Apapun alasannya. Sekarang kalau mau dibikin alasan capek pulang kerja jam 12 malam, ada nggak yang 12 malam baru pulang kerja tetap qiyamul lail? Ada, nggak ada masalah. Sahih? Iya, nggak ada masalah. Ada nggak orang yang tidur awal malam tetap aja bangunnya pada duha? Iya, nyata nggak?
Pernah ngalamin kan? Sama-sama pernah ngalamin tuh. Terus antum mau salahin apanya? Kurang tidur enggak, kurang makan juga enggak gitu. Salah apanya? Kita aja punya dosa yang banyak. Momen itu momen besar, nggak mungkin Allah izinkan orang-orang pendosa. Makanya awalnya adalah bertobat kepada Allah. Awalnya minta ampun sama Allah. Coba deh antum pikir, antum udah bangun melek malam hari, itu untuk wudu aja susah. Nyata nggak? Malah ambil HP tadi. Dah, Hari itu tidur. abis ngambil HP nggak sadar, nggak taunya adzan. Ya nggak Luki? Nggak sholat. Qadar Allah. Antum harus sadar, qiyamul lail itu kebiasaan penduduk surga. Tuh, kebiasaannya siapa? Penduduk surga. Nggak mungkin Allah bagiin begitu aja sebagaimana dibagikan dunia yang murahan itu. Dibagiin sama siapa saja. Untuk qiyamul lail itu orang-orang pilihan. Untuk puasa Senin Kamis orang-orang pilihan. Untuk datang pengajian orang-orang pilihan dan seterusnya. Makanya harus banyak minta sama Allah. Minta terus. Nggak boleh merasa sanggup, itu aja. Nggak boleh kita merasa sanggup. Amal apa aja nggak boleh. Nggak boleh merasa sanggup. Kalau udah merasa sanggup itu dampaknya apa? Dampaknya apa? Nggak minta sama Allah. Benar nggak? Kalau antum sudah merasa antum sanggup nih qiyamul lail, antum nggak angkat tangan dulu tuh sebelum tidur. Ya Allah, berilah kemudahan untuk malam bangun salat. Enggak. Tapi kalau antum, santai aja, ngapain tuh? Udah ada jam alarm. Ya enggak? Udah nggak usah doa, udah selalu gue bisa. Udah bangun, alarmnya berisik banget. Matiin. Gintur lagi. Ya enggak? Ente kira gampang? Tahu. Kok Ustaz tahu ya pelaku juga. Sama juga ada yang main kan gitu kan. Kita sama-sama manusia. Sama-sama begitu. Makanya aneh testimoni ini bisa ngomong begitu karena mengalami juga. Terus solusinya bagaimana? Solusinya banyak minta ampun sama Allah. Karena wallahi amal soleh itu momen besar. Nggak mungkin Allah bagikan begitu aja. Nggak mungkin. Momen besar. Coba momen besar. Coba misalnya Nabi bilang begini. Man kadhamal ghaidha. Siapa saja yang bisa menahan marah padahal dia dalam posisi yang benar. Bisa dia nggak marah. Apa kata Nabi SAW? Allah akan panggil dia di hadapan seluruh manusia dan dipersilakan untuk memilih bidadari yang mana dia mau. Yang mana, Pak? Di hadapan manusia besok dari kiamat. Tuh lihat tuh. Disuruh pilih bidadari loh. Antum sama yang di sini aja udah kelepek-kelepek kan gitu kan. Bagaimana lagi bidadari kan begitu. Suruh pilih. Sesuatu hal yang besar, effort yang besar, itu pahalanya besar. Gitu. Oke? Ada lagi? Cukup. Nggak ada ya? Ada sambungannya lagi Pak Fuad. TikTok aja terus itu ya. Nah, Om ente nggak liatin ya, ini posisi udah berdua. Udah berdua. iya begitu kayak ya makanya seperti momen-momen kayak begini tuh sangat dibutuhkan, antum juga sangat membutuhkan gitu bicara karena kan yang kita tetap butuh bimbingan gitu. Kita butuh bimbingan, butuh arahan bagaimana yang tepat, bagaimana. Coba misalkan Syekh Abdul Rahim itu saat bertanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Bas, dia talib loh, dia mahasiswa Madinah loh, tapi dia tanya sama Syekh Abdul Aziz bin Bas karena dia tahu beliau lebih berilmu. Gitu. Ada lagi? Cukup ya? Mudah-mudahan antum pusing. Mudah-mudahan manfaat. Semoga dapat manfaat saya dan antum semua di pertemuan kita hari ini. Semoga Allah mudahkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullah wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang dulu sesi 2, Pak. Silakan.